Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana fi kitab Durus al-Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha lid-Doktor Fa Abdurrahim rahimahullah. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajaran Durus al-Lughah karya Dr. Fa Abdurrahim rahimahullah. Wa mazilna fil mujallad ats-tsani wal an nadkhul fid darsir rabi'. Nah, malam hari ini kita masuk pada pelajaran keempat. Ana baca hiwarnya kemudian antum mengulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka la'allaka bi khairin. Alhamdulillahi, aina abuka ya Ibrahimu? Dhahaba ila as-suqi. Wa aina ummuka? Dhahabat ila khalati Zainabah. Wa aina ikhwatuka? Dhahabu ila al-jami'ati. Wa aina akhawatuka? Dhahabna ila al-madrasati. Ama dhahabta ila al-madrasati al-yawma? Bala dhahabtu wa raja'tu ba'da al-hissati al-ula. Limadha raja'ta? Raja'tu li'annani maridun. La ba'sa. Adhabta ila at-tabibi? Naam, dhahabtu. Naam, tafadhal sekarang antum sebagai Yusuf, antum mulai. Ana sebagai Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Kaifa haluka la'allaka bi khairin. Dhahaba ila as-suqi. Dhahabat ila khalati Zainabah. Dhahabu ila al-jami'ati. Dhahabna ila al-madrasati. Bala, dhahabtu wa raja'tu ba'da al-hissati al-ula. Raja'tu li'annani maridun. Naam, dhahabtu. Naam, nashrah. Qala Yusuf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Naam, salam dari Yusuf. Semoga keselamatan, kesejahteraan dan rahmat serta keberkahannya tercurahkan atas kalian. Naam, lafaz salam ini boleh dengan lafaz yang telah disebutkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pada baik itu untuk satu laki-laki, satu perempuan, kemudian jamak laki-laki atau jamak muannats menggunakan lafaz ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Nah, di sini ucapan ahlan wa sahlan, tarhib ahlan wa sahlan wa marhaban. Nah, di sini dia menganggap bahwa lawan bicaranya itu sebagai seakan-akan sebagai keluarganya, kemudian engkau datang di tempat yang mudah dan engkau leluasa. Kaifa haluka ya khali, bagaimana kabarmu atau keadaanmu wahai pamanku?
Nah, khal itu paman, saudara dari pihak ibu. Khali. Kaifa haluka la'allaka bi khairin? Nah, bagaimana keadaanmu? La'allaka bi khair. Nah, berikutnya ahlan wa sahlan wa marhaban bika, ini tarhib tadi disampaikan kepada khalnya, kemudian dia menanyakan kabarnya, la'allaka bi khairin, la'alla sudah kita pelajari. La'allaka bi khairin, la'alla itu bermakna at-taraji atau al-ishfaq. At-taraji itu bermakna harapan, yaitu semoga Anda dalam keadaan baik. Kalau setelah la'alla itu maknanya buruk, berarti bermakna al-ishfaq. Nah, kekhawatiran seseorang, misalnya la'allaka maridun, sepertinya atau jangan-jangan Anda sakit. Itu bukan mendoakan atau harapan, akan tapi itu adalah 6 kalimat yang menunjukkan kekhawatiran. Berikutnya, alhamdulillahi aina abuka ya Ibrahimu. Nah, di manakah ayahmu wahai Ibrahim? Dhahaba ila suq. Nah, ia pergi ke pasar. Di sini akan kita pelajari kalimat yang diawali oleh kata kerja. Karena dalam lughatul Arab, dalam bahasa Arab, kalimat itu ada 2 bentuk. Ada kalimat yang disebut dengan kalimat fi'liyah, ada kalimat yang disebut dengan ismiyah. Kalimat fi'liyah itu setiap kalimat yang diawali oleh kata kerja. Sedangkan kalimat ismiyah setiap kalimat yang diawali oleh kata benda. Itu saja perbedaannya. Sehingga kita lihat apabila kalimat itu diawali oleh kata kerja disebut fi'liyah, jika diawali oleh kata benda, isim disebut ismiyah. Dan makna dari kalimat ismiyah ataupun fi'liyah, jika ada kalimat yang maknanya sama, namun satu diawali oleh kata kerja, yang kedua diawali oleh kata benda, itu sama saja maknanya. Dhahaba ila suq, dia telah pergi ke pasar. Wa aina ummuka, di mana ibumu? Dhahabat ila khalati Zainab, ia pergi ke bibiku Zainab. Naam, dhahaba ini disebut dengan fi'lun madhin. Fi'lun madhin. Fi'lun madhin itu sebuah kata kerja yang bermakna lampau. Maknanya adalah ketika seseorang mengatakan dhahaba, maka pelakunya itu sudah pergi. Baik, sebelum orang tersebut mengatakan dhahaba. Itu makna madhi. Yang mana pekerjaannya telah dilakukan qabla zaman at-takallum. Sebelum seorang mengatakan dhahaba ila suq, ya, ayahnya itu sudah pergi. Itu makna madhi. Kemudian pada kalimat dhahaba ila suq telah kita pelajari, ya, pokok pada kalimat fi'liyah, unsur pada kalimat fi'liyah itu ada 2 kata yang harus terpenuhi. Yang pertama kata kerja, yang kedua disebut dengan fa'il. Fa'il itu sebuah kata setelah kata kerja yang melakukan pekerjaan. Nah, pada dhahaba ila suq, pada kalimat ini tidak ada fa'il, isim, kata benda secara zahir tidak ada. Akan tetapi pada dhahaba di situ ada dhamir mustatir, ada dhamir yang tersembunyi. Seakan-akan di situ ada huwa yang kembalinya kepada ayahnya Ibrahim. Kemudian berikutnya dhahabat ila khalati Zainab. Tak yang sukun itu sebagai tanda bahwa fa'ilnya yang melakukan pekerjaan, subjeknya itu muannats. Dhahabat ila khalati Zainab. Mana fa'ilnya? Sebut saja fa'ilnya adalah mustatirun. Tidak terlihat. Nah, takdirnya hiya. Di situ seakan-akan ada hiya. Kembalinya kepada kepada ibu. Dhahabat ila khalati Zainab. Nah, ia telah pergi ke bibiku Zainab. Zainab di sini apa harokatnya? Fathah, ya. Tapi dia kedudukannya majrur. Kedudukannya dia kasroh. Karena mengikuti khalah. Khalah ini kedudukannya kasroh karena didahului oleh huruf jar ila. Ila khalati. Kemudian Zainabah ini disebut dengan badal. Dia penjelas saja. Yang menjelaskan hakikat dari khalah. Ke bibiku Zainab, yaitu Zainab. Sehingga
Zainab ini majrur, akan tetapi isim yang mamnu'un minas sharaf, isim yang tidak bisa ditanwin. Zainab ini nama wanita lebih dari 3 huruf, tidak bisa ditanwin. Tanda kasrohnya menggunakan fathah. Wa aina ikhwatuka, di manakah saudara-saudaramu? Zahabu ilal jami'ah, mereka pergi ke kampus. Pada kalimat zahabu sudah kita pelajari ya. Setiap kata kerja harus ada fa'il, harus ada subjeknya, harus ada yang melakukan perbuatan itu. Di sini fa'ilnya adalah dhamir waw. Dhamir waw yang ada alifnya. Itu menunjukkan jamak laki-laki. Zahabu, yaitu mereka saudara-saudaranya pergi ke kampus. Wa aina akhawatuka, di manakah saudari-saudarimu? Zahabna ilal madrasati. Pada zahabna fa'ilnya adalah dhamirna. Dhamirna ini untuk jamak wanita, zahabna. Kemudian ama zahabta ilal madrasatil yauma, tidakkah kamu telah pergi ke sekolah hari ini? Nah, ama zahabta di sini kalimat pertanyaannya ada ma yang menunjukkan nafi. Setiap kalimat pertanyaan jika ada ma, maka nanti atau ada laisa, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, alaisa kadzalik atau ama zahabta, jawaban positifnya menggunakan bala. Untuk negatifnya menggunakan na'am. Bala zahabtu wa raja'tu ba'dal hissatil ula. Ya, benar. Saya telah pergi dan pulang ba'dal hissatil ula, dan pulang setelah jam pertama, jam pelajaran pertama. Kita perhatikan pada zahabna, zahabtu dan raja'tu. Tadi di awal kita mempelajari zahaba. Zahaba. Kemudian setiap fi'il madhi, setiap fi'il yang waktunya sudah lampau, ketika bersambung dengan dhamirna, dhamir nun ini, dhamirna, kemudian dhamir ta yang berharokat, bukan tak sukun, tak yang berharokat, zahabta untuk kamu, zahabtu untuk saya, zahabti untuk kamu seorang wanita, maka fi'ilnya disukun. Selalu disukun. Tidak dibaca zahabatu, tidak dibaca zahabati, tidak dibaca zahabana. Ini ada fungsinya. Nanti insya Allah akan kita pelajari kenapa harus disukun. Limadza raja'ta, kenapa kamu pulang? Lam di sini menanyakan sebab. Ya, kenapa? Itu huruf jar, lam. Limadza raja'ta, mengapa engkau pulang? Raja'tu li'annani maridun, saya pulang karena sakit. Raja'tu li'annani maridun. Nah, untuk menerjemahkan antum singkat saja, tidak perlu dhamir-dhamir yang ada ini diterjemahkan semua ya. Raja'tu li'annani maridun, saya pulang karena sakit. La ba'sa, tidak mengapa. Adhabta ila tabibi, apakah kamu sudah pergi ke dokter? Da'am, zahabtu. Iya, saya sudah pergi. Setelah pergi ke dokter. Nah, kita lanjutkan tamarinu, tamrin, latihan. At-tamrinul awwalu, latihan pertama, ajib 'anil as'ilatil atiyati, jawablah soal-soal berikut. Ana sebutkan pertanyaannya, antum yang menjawab sesuai dengan percakapan. Ya, sesuai dengan percakapan. Aina dhahaba Abu Ibrahim? Asantum, dhahaba ila suqi. Wa aina dhahabat ummuhu? Ila khalatihi. Naam, asantum, dhahabat ila khalatihi Zainab. Mata raja'a Ibrahimu minal madrasati? Kapan Ibrahim pulang dari sekolah? Raja'a ba'dal hissatil ula, dia pulang ke rumah setelah jam pertama. Asantum. Berikutnya, dha' hadhil alamata, berilah tanda berikut, nah, dicawang, amamal jumalis sahihah, pada kalimat yang benar sesuai dengan hiwar, wa hadhil alamah, dan tanda silang amamal jumali ghairis sahihah, pada kalimat yang tidak sesuai hiwar.
Jika sahih antum katakan sahih, jika keliru antum katakan ghairu sahih atau khata'. Ibrahimu ibnu ukhti Yusuf. Ibrahim adalah putra saudarinya Yusuf. Baik, kita lihat hewarnya ya, kita lihat. Yusuf mengucapkan salam. Yusuf ya, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ahlan wa sahlan wa marhaban wahai saudara ibuku. Ya. Wahai saudara ibuku. Khal itu kan saudaranya ibu. Nah, berarti Ibrahim putra saudarinya Yusuf. Benar ya? Benar. Ahsantum. Nah, karena Yusuf ini khalnya Ibrahim. Nah, khalnya Ibrahim. Berarti ibunya Ibrahim itu saudarinya Yusuf. Baik, nanti diulangi lagi ya. Yusufu ammu Ibrahim. Khata. Yang benar apa? Khalu. Sesuai hewar. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Yusuf itu adalah khalnya Ibrahim. Nah, khal Ibrahim. Akhawatu Ibrahim dhahabna ilal maktabati. Khata. Nah, yang benar akhawatu Ibrahim dhahabna ilal madrasati. Ikhwatu Ibrahim dhahabu ilal jami'ati. Saudara-saudara Ibrahim pergi ke kampus sesuai hewar? Sahih. Nah, pada kalimat wa aina ikhwatuka dhahabu ilal jami'ati. Ma dhahaba Ibrahimu ilat tabibi. Ma di sini artinya tidak. Ibrahim tidak pergi ke dokter. Khata. Yang benar adalah Ibrahimu dhahaba ilat tabibi. Barakallahu fikum. At-tamrinu tsalitsu da' fil amakinil khaliyati fi mayalil fi'la. Dhahaba wa asnidhu ila dhamiril munasibi. Isilah tempat-tempat yang kosong berikut ini fi'il dhahaba wa asnidhu ila dhamiri al-munasib, dengan menyambungkan pada dhamir yang sesuai, dengan memberikan dhamir yang sesuai. Nah, fi'il yang dimasukkan dhahaba dan disesuaikan. Baik. Kalau pelakunya jamak laki-laki menggunakan waw, jamak wanita menggunakan nun. Kemudian untuk kamu, kemudian laki-laki, kamu wanita, kemudian saya itu menggunakan tak yang berharokat. Baik, untuk dia wanita tak sukun. Nah, berikutnya, fadhal. Nah, kita baca, kemudian nanti insyaallah kita pelajari antara kalimat ismiyah dan fi'liyah. Ini semua kalimat di sini diawali oleh isim ya, oleh kata benda semuanya, kecuali nanti yang nomor 6 ini. Nah, kita baca al-auladu dhahabu ilal mal'abi. At-talibatu dhahabna ilal madrasati. Al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Ana dhahabtu ilal matari. Ukhti dhahabat ilal matbakhi. Aina dhahabta anta. Nah, barakallahu fikum. Semua kalimatnya di sini itu kalimat ismiyah, diawali oleh kata benda, oleh isim, kecuali yang nomor 6. Kecuali yang nomor 6. Baik. Nomor 1, al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Karena ini semua kalimatnya ismiyah, ya, karena semua ini kalimatnya ismiyah, maka isim yang di awal kalimat itu disebut sebagai mubtada, ya, yang sudah kita pelajari. Isim yang di awal kalimat itu disebut sebagai mubtada, ya, sebagai subjek yang digunakan untuk mengawali sebuah kalimat.
Sedangkan mubtada dalam ilmu nahwu itu hukumnya marfu', hukumnya rafa', tanda asalnya adalah dhammah. Baik. Kemudian khobarnya di sini, khobarnya itu kan bermacam-macam yang sebagaimana sudah kita pelajari. Ada khobar berupa satu kata, ya. Ada khobar berupa satu kata kemudian dimudhafkan. Contoh misalnya ana talibun, Muhammadun talibun. Ada satu kata yang dimudhafkan kepada kata setelahnya, ana Abdullahi, saya hamba Allah. Kemudian ada khobar yang berupa kalimat fi'liyah. Nah, di sini khobarnya itu berupa kalimat fi'liyah. Fi'il dan berikutnya. Contoh, al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Kalau kita ditanya mana khobarnya, khobarnya adalah berupa kalimat fi'liyah. Nah, kalau sudah dikatakan kalimat fi'liyah, berarti di sana mengandung kata kerja dan fa'ilnya. Kata kerja dan fa'ilnya. Kalimat fi'liyah tersebut yang tersusun dari fi'il, kata kerja, kemudian fa'ilnya, itu sebagai khobar bagi al-aulad. Kaidahnya, jika sebuah kalimat ismiyah, sebuah mubtada, khobarnya itu berupa kalimat fi'liyah, harus ada dhamir, ya. Pada kalimat fi'liyah harus ada dhamir yang sesuai dengan mubtadanya. Baik. Pada kalimat dhahabu ilal mal'ab, ana bertanya, antum menjawab. Pada kalimat dhahabu ilal mal'ab, fi'ilnya adalah dhahab. Dhahab ini fi'ilnya, kata kerjanya. Mana dhamirnya? Waw. Dhamirnya adalah waw. Dan itu sesuai dengan al-aulad. Ini harus sesuai. Dhahabu ilal mal'ab. Jangan kita ganti dengan dhamir untuk jamak wanita. Misalnya, al-auladu dhahabna ilal mal'ab. Itu tidak sesuai. Berikutnya demikian juga. At-talibatu dhahabna. Harus ada dhamir. Dhamir nun di sini. Kembalinya kepada at-talibat. At-talibatu dhahabna ilal madrasati. Kalau diganti misalnya at-talibatu dhahabat atau dhahaba ilal madrasah, tidak sesuai karena dhamirnya enggak sesuai. Berikutnya al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Pak guru pergi ke kelas. Pada kalimat dhahaba ilal fasli, pada dhahaba itu kata kerjanya, mana dhamirnya? Dhamirnya adalah mustatir, seakan-akan di situ ada huwa yang sesuai dengan al-mudarris. Kemudian berikutnya, ana dhahabtu ilal matari. Pada kalimat dhahabtu ada dhamir, di situ ada dhamir tak berharokat dhammah, itu sesuai dengan ana. Ukhti dhahabat ilal matbakhi. Pada dhahabat itu ada dhamir hiya yang sesuai dengan ukhti. Ukhti dhahabat ilal matbakhi. Aina dhahabta anta? Nah, ini kalimat fi'liyah. Asalnya dhahabta aina. Karena aina ini kalimat pertanyaan dimajukan menjadi aina dhahabta. Kalau aina dhahabta ini tidak ada mubtada, tidak ada khobar ya. Baik. Aina ini menunjukkan tempat, dzaraf, keterangan tempat, kemudian dhahabta kalimat fi'liyah. Ini bisa dipahami? Sekarang kita rubah kalimat ismiyah di sini menjadi kalimat fi'liyah. Baik. Ini kan ismiyah semua. Kalau dirubah menjadi kalimat fi'liyah berarti apa? Kata kerjanya kita majukan. Baik, kaidah. Kalau kata kerja itu di awal kalimat, ya, berarti kalimat fi'liyah, kata kerjanya dimajukan, maka nanti jika fa'ilnya sudah ada berupa isim, jika fa'ilnya sudah ada berupa isim, maka jangan didatangkan dhamir. Nggak perlu pakai dhamir. Ya. Contoh, al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Dimajukan. Ya. Menjadi dhahabal auladu ilal mal'abi. Tidak dibaca dhahabnal atau tidak dibaca dhahabul auladu ilal mal'ab. Tidak perlu. Karena apa? Sudah ada fa'il, ya. Subjek, isim yang dhammah setelah fi'il sudah ada berupa isim, ya, berupa isim yang zahir. Berarti dhamir dhamir wawunya dihilangkan menjadi dhahabal auladu ilal mal'abi. Berikutnya,
At-talibatu dhahabna ilal madrasati. Diganti kalimat fi'liyah, dimajukan fi'ilnya menjadi dhahabat. Kalau disambung dhahabatit talibatu ilal madrasati. Tak yang sukun itu menunjukkan bahwa fa'ilnya muannats, baik jamak ataupun tunggal. Ya. Berikutnya, al-mudarrisu dhahaba ilal fasli menjadi dhahabal mudarrisu ilal fasli. Ana dhahabtu ilal matari menjadi ananya buang dhahabtu ilal matari. Karena dhamir kata ganti ana ini termasuk isim. Ukhti dhahabat ilal matbakhi menjadi tetap ya, dhahabat ukhti ilal matbakhi. Aina dhahabta anta. Naam. Fi'il dimajukan menjadi kalimat fi'liyah, isim dimajukan menjadi kalimat ismiyah, tapi makna tidak berubah, sama. Baik. Fadhal. Aywa. Nah, khobarnya itu berupa kalimat fi'liyah, susunan fi'il dan fa'ilnya saja. Berarti zahabu. Nah, karena ilal mal'abi ini bukan pokok ya, bukan sebuah unsur yang harus ada pada kalimat fi'liyah. Karena setiap kalimat ismiyah ataupun kalimat fi'liyah ya, itu harus tersusun dari dua unsur. Kalimat ismiyah harus ada mubtada dan khobar. Taib. Minimal kalimat itu ada dua kata. Taib. Kalimat fi'liyah itu harus tersusun dari dua unsur, adanya fi'il, kata kerja, dan fa'il. Misalnya kita katakan Zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Sudah sempurna kalimatnya, tidak butuh tambahan. Berarti di sini misalnya kita hanya mencukupkan al-auladu zahabu, itu sudah sempurna kalimatnya. Sudah kalimat yang bisa dipahami maknanya. Ilal mal'abi, nanti kalau kita mengi'rab misalnya, ya kita i'rab satu-satu. Ila haruf al-jar, kemudian al-mal'abi isim majrur karena adanya ilah, itu saja. Berarti khabarnya itu fi'il dan fa'il saja, zahaba dan waw. Nah, seluruh kalimat itu. Nah, untuk singkatnya misalnya zahabu al-jumlatu al-fi'liyah, itu adalah khabarnya. Seluruh zahabu. Taib, itu sebagai khabarnya. Nah, demikian. Berarti kalau kita ingin menerjemahkan, dipahami dulu mana fa'ilnya, taib, mana pelakunya, baru kita terjemahkan. Al-auladu zahabu ilal mal'ab atau zahabal auladu ilal mal'ab. Kita terjemahkan fa'ilnya dulu, anak-anak itu pergi ke lapangan. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita praktik. At-tamrinur rabi'u sahih al-jumal al-atiyata. Benarkanlah kalimat-kalimat berikut. Berarti ini keliru kalimat-kalimatnya. Nah, antum perhatikan taib, fa'ilnya itu siapa? Tafadhal. Antum lanjutkan. Kita baca. Adhabta ilal mustashfa ya Muhammadu. Apakah engkau telah pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'na minal jami'ati. Misalnya kalimatnya dijadikan fi'liyah bisa ya. Raja'at Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu minal jami'ah. Tapi ini bukan yang beliau inginkan. Berikutnya Zumala'i dhahabu ila Makkah. Nah, teman-temanku pergi ke Mekah. Pada zahabu, waw pada zahabu dalam penerjemahan tidak usah diterjemahkan. Zumala'i zahabu ila Makkah. Teman-temanku pergi ke Mekah. Baik. Itu yang efektif. Ana raja'tu minar riyadhi amsi. Saya kembali dari kota Riyadh kemarin. Maryamu wa banatuha dhahabna ila Juddata.
Maryam dan putri-putrinya dhahabna ila Juddata. Nah, pergi ke Jeddah. Ummi qalat ana maridatun. Ibuku berkata, saya sakit, yaitu ibunya yang sakit. At-tamrinul khamisu. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan ma. Jawablah soal-soal berikut dengan jawaban nafi menggunakan ma. Pada kalimat pertanyaan istifham menggunakan hamzah, adhabta ilal madrasati amsi, jawaban positifnya menggunakan na'am. Negatifnya menggunakan la. Nah, di sini dijawab menggunakan jawaban yang negatif. Berarti pakai la dulu. Adhabta ilal madrasati amsi, ya. Adhabta ilal madrasati amsi. La, ma dhahabtu ilal madrasati amsi. Fadhol antum lanjutkan nomor 2. Nah, araja'a abuka min Baghdad? Jawabannya la, ma raja'a, ya. Berikutnya, adhahabat ukhtuka ilal mustashfa? La, ma dhahabat. Nah, kita baca. Adhabta ilal madrasati amsi? La, ma dhahabtu. Itu saja sudah cukup, ya. Kalau mau diulang lagi labas, tapi terlalu panjang, ya. Apakah kamu kemarin pergi ke sekolah? La, ma dhahabtu ilal madrasah amsi. Tidak, kemarin aku tidak pergi ke sekolah. Araja'a abuka min Baghdad? La, ma raja'a. Nah, dia tidak pulang dari Baghdad. Adhahabat ukhtuka ilal mustashfa? La, ma dhahabat. Apakah saudarimu telah pergi ke rumah sakit? Ya, dia tidak pergi. Berikutnya, at-tamrinus sadisu, ta'ammal ma yali. Perhatikanlah berikut ini. Li'anna, huruf jar lam, ya, li'anna itu masuk pada inna. Setiap huruf jar yang masuk pada inna, maka hamzah pada inna di fathah. Li'anna, bukan li'inna. Dzalika bi'anna, bukan bi'inna, ya. Li'anna. Kemudian dan anna itu termasuk akhwati inna. Inna dan anna itu maknanya sama, ya. Memberikan taukid, penekanan, penegasan. Li'anna dan huwa, langsung dhamir huwanya dirubah menjadi muttasil. Li'annahu. Li'anna hiya menjadi li'annaha. Li'anna anta menjadi li'annaka. Sudah kita pelajari, jika sebuah dhamir itu didahului oleh isim atau huruf, bentuknya harus dirubah menjadi yang muttasil. Baik, kita baca contoh selanjutnya. Makna lam di situ menjelaskan sebab, ya, karena. Nah, ini diantara makna lam. Raja'a Hamidun minal madrasati li'annahu maridun. Nah, Hamid pulang, ya, dari sekolah karena sakit. Raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maridatun. Aminah pulang dari sekolah karena sakit. Raja'tu minal madrasati li'annani maridatun. Maridatun atau maridun tempat itu? Antum apa? Maridatun. Nah, aku pulang dari sekolah atau aku kembali. Nah, pulang dari sekolah. Tak di sini berarti pembicaranya apa? Wanita, karena di sana khobarnya maridatun. Saya pulang keluar dari sekolah karena sakit. Nah, berikutnya. Baik, fadhal. Kita lanjutkan. Kita selesaikan ini. Iqra al-mithala thumma ajib anil as'ilatil atiyati bi na'am au bala. Jawablah bacalah contoh berikut lalu jawablah soal-soal berikutnya menggunakan na'am atau bala. Kita baca. Adhabta ilal madrasati amsi?
Na'am, dhahabtu. Fadal. Ama dhahabta ilal madrasati amsi? Bala dhahabtu. Nah, untuk istifham menggunakan hamzah, jawaban positifnya menggunakan na'am. Untuk istifham dan ada nafi, ma atau laisa, jawaban positifnya menggunakan bala. Baik. Tafadhol, antum lanjutkan. Baik. 6, jawabannya kita baca. Diperhatikan ada ma nafi atau enggak ya? Araja'a abuka minas suqi? Naam, raja'a. Apakah ayahmu sudah pulang dari pasar? Iya, dia sudah pulang. Ama raja'a abuka minas suqi? Bala, raja'a. Adhahabat Laila ilal jami'ati? Naam, dhahabat. Amma dhahaba akhuka ila riyadhi? Bala dhahaba. Naam, naktafi bihadza. Naam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum.